Halo traders, jumpa kembali dengan Jul Alliance dalam VB's Morning Call. Perdagangan bursa saham Amerika Serikat akhir pekan lalu kurang menarik perhatian pasar pasca rilis sektor tenaga kerja Amerika Serikat yang tidak sesuai harapan ekonom sebelumnya, sehingga membuat bursa Wall Street ditutup mix baik secara harian maupun secara mingguan. Dari data sektor tenaga kerja Amerika Serikat, data non-farm payroll Amerika Serikat bulan Oktober lalu lebih kecil dan tidak sesuai dengan harapan ekonomi lebih daripada bulan sebelumnya. Namun, tingkat pengangguran Amerika Serikat turun ke tingkat terendah lebih daripada 6 tahun. Terpantau Dow Jones naik 0,11%, penguatan yang dipimpin oleh saham Walmart naik 1,1% secara mingguan. Namun secara mingguan, indeks Dow Jones ini pun naik 1,1%. Untuk S&P 500 naik 0,03% yang dipimpin oleh saham-saham utility. Namun dan secara mingguan indeks ini naik 0,7%. Namun indeks Nasdaq secara mingguan turun 0,1%. Demikian juga secara harian indeks Nasdaq turun 0,13%. Untuk perdagangan bursa saham Asia pada pagi hari ini mengikuti kelesuan yang terjadi pada bursa saham Wall Street akhir pekan lalu, sehingga indeks bursa saham Asia dibuka mix, di mana Nikkei anjlok cukup tajam 0,59% yang disebabkan kekhawatiran pasar akan kenaikan pajak penjualan susulan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Dan indeks Kospi naik 0,1% yang dipimpin oleh penguatan saham-saham otomotif dan juga saham teknologi seperti saham Samsung dan saham Hyundai. Bursa saham Australia ASX 200 anjlok 0,5% setelah akhir pekan lalu. Perdagangan bursa saham Australia ini mengalami penguatan tertinggi 2,5 bulan, sehingga pada pagi ini terjadi aksi profit taking oleh pasar. Dan untuk pergerakan bursa saham Asia sepanjang hari ini akan dipengaruhi oleh data inflasi Tiongkok yang akan dirilis pagi hari ini, di mana data inflasi tersebut diperkirakan akan sama kepada posisi bulan sebelumnya. Dari pasar komoditas dilaporkan akhir pekan lalu emas naik 0,29% secara mingguan. Kenaikan ini disebabkan oleh anjloknya akhir pekan kurs dolar Amerika Serikat pasca rilis sektor tenaga kerja yang kurang mengesankan, sehingga harga emas akhir pekan lalu ditutup ke posisi 1.175,35 US dollar per troy ounce. Namun untuk harga minyak mentah akhir pekan lalu belum menunjukkan suatu tren yang bullish, di mana harga minyak WTI Amerika Serikat justru anjlok anjlok 2,35% ke posisi 78,65 US dollar per barel. Pelemahan ini disebabkan oleh outlook daripada OPEC, dan juga akhir pekan lalu ada berita di mana tank Rusia dikirim ke Ukraina, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya konflik yang berikutnya di kawasan Rusia dan Ukraina ini. Dari pasar forex dilaporkan kurs dolar Amerika Serikat melanjutkan pelemahan akhir pekan lalu, di mana perdagangan Senin pagi sesi Asia terpantau kurs US dollar melemah terhadap major currency lainnya. Dan pagi hari ini kurs euro terhadap dolar naik ke posisi 1.2455, kurs pound sterling naik ke posisi 1.58, dan kurs yen terhadap dolar naik 0,09% ke posisi 114.45 yen. Dari bursa saham Indonesia, setelah akhir pekan lalu IHSG anjlok 0,93% ke posisi 4.987,42 yang turun di bawah level psikologis 5.000, disebabkan oleh data-data ekonomi makro sepanjang minggu yang kurang positif, sehingga membuat IHSG mengalami pelemahan yang cukup tajam pada akhir pekan lalu. Namun pada awal pekan ini kami memperkirakan IHSG akan mengalami rebound terbatas yang disebabkan oleh aksi profit taking setelah akhir pekan lalu. Indeks IHSG ini anjlok cukup tajam. Dan pada hari ini kami memperkirakan indeks IHSG akan bergerak dalam kisaran 4.930 sampai 5.050.
Untuk saham-saham yang kami rekomendasikan perdagangan hari ini adalah saham Weton, saham ASII, dan saham Akra. Demikian Fibis Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Happy trading dan salam Fibis.